secara spesifik ya aku berasa Gen Z itu bisa dibilangin mungkin salah satu generasi yang informasi paling banyak. Karena kan mereka lahir dengan internet, dengan gadget segala macam. Jadi secara informasi mereka tuh sebenarnya banyak banget gitu loh. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya kalian udah dapat informasi, apakah kalian cuma menerima informasi tersebut, kalian tidak mengimplementasikan? Kalian kagak melakukan aksi gitu. So, salah satu kebiasaan yang menurut aku yang tanda kutip buruk juga adalah kalian cuma mengakuisisi pengetahuan, kalian berasa kalian paling pintar, tapi begitu disuruh eksekusi, kalian bingung. Apa nih harus gue lakuin nih? Gue kagak tahu nih step A, B, C, D, F, G. Yang gue tahu adalah A, B, C, D, F, G harusnya seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk merealisasikan A, B, C, D, F, G itu beneran di dunia nyata itu terjadi, itu kan dua hal yang berbeda gitu. So, salah satu kebiasaan buruknya sih berpikir bahwa menerima informasi, menerima pengetahuan, itu udah selesai kerjaannya. Padahal masih banyak banget yang harus dikerjain. So to be fair, menurut aku Gen Z itu adalah satu generasi yang banyak banget informasinya, tapi mungkin kalau per hari ini kurangnya di mana adalah kurang untuk mencoba beraksinya itu. Karena pikir ya gue ngomong aja, gue tahu aja udah cukup gitu. Ini aku rasa permasalahan Gen Z terbesar yaitu mereka ya secara konteksnya yes man tadi, itu mereka terus menjalani hidup di mana arahnya tuh orang gitu. Contohnya arahnya tuh orang, itu mereka merasa kalau aku nih mau liburan misalnya ke Bali, secara nggak sadar aku sebenarnya terikat sama pekerjaan gitu. Tapi Gen Z bisa nyalahin pekerjaan dong, misalnya pekerjaan ini adalah beban aku nih selama ini. Jadi mereka mending liburan yang dimana di PHK daripada kayak kerja tapi di bawah tekanan. Dan ini tuh sebenarnya adalah opini publik yang digiring mereka menyalahkan Gen Z. Nggak semua Gen Z juga, nggak semua Gen Z yang seperti itu gitu. Tapi ini mungkin juga salah gimana ya, background didikan yang berbeda gitu. Ada orang yang didikannya itu kayak simple, kayak manja gitu. Ada orang yang keras nih. Orang yang keras ini itu ibaratnya kayak ada anak kecil. Dia udah menemukan titik hidupnya tuh di usia 17 tahun, tapi dia udah dewasa. Di situ tuh. Ada juga orang yang udah 30 atau 40 tahun, itu nggak nemu titik hidup itu. Secara perawakan mereka udah dewasa, tapi dalamnya tuh masih anak kecil gitu. So itu ya. Jadi kagak bisa digeneralisir terhadap Gen Z lah. Kamu klaim ya semua orang pasti yang mempunyai titik tersebut kan. Which is aku setuju sih. Dimana tadi aku ngomongin terhadap aksi segala macam, aku rasa sih aku bisa lihat ada beberapa yang tanda kutip berumur bahkan lebih berumur dibandingkan aku. Orang-orang tersebut masih melakukan yang namanya prokrastinasi. Mereka berasa udah informasinya cukup, tapi udah that's it gitu loh. Bahwa oh ya udah gue kan udah dapet informasinya. Ya aksinya nanti ntaran aja gitu kan. So hal-hal seperti ini sih suatu kebiasaan-kebiasaan yang menurut aku harusnya bisa dibantu untuk dikikis ya kebiasaan-kebiasaan jelek tersebut. Caranya gimana sih? Ya dengan pertama kalian nih yang orang-orang nonton atau bahkan dengerin kita punya podcast berkelas mungkin berasa wah ini suatu yang daging banget nih gitu. Tapi jangan stop di sana kan. Kalian harus melakukan aksi kan. Berikutnya apa sih? Yang mudah menurut aku ya to-do list saya lah gitu. Kebiasaan menulis mungkin gak usah benar-benar literally menulis kayak dinosaurus kayak aku ya. Dimana aku per hari ini masih melakukan to-do list benar literally ditulis gitu. Tapi kalau misalkan pada umumnya ya kalian Gen Z menurut aku pakai komputernya kalian, pakai kalian punya handphone, tulis aja to-do listnya dulu. Menurut aku itu udah apapun yang di otaknya kalian menjadi to-do list itu menurut aku ada step satunya sih. Dan begitu kalian dari to-do list tersebut terrealisasi, menurut aku itu baru kalian itu tanda kutip kerja. Oke. Karena ada juga tuh yang di postingan sekelas waktu itu aku bikin jangan kerja 12 jam, kerja tuh 6 jam. Itu banyak banget yang protes itu. Maksud di situ yaitu deep work-nya gitu. Jadi kalau kita benar-benar fokus kerja 6 jam, kita fokus di depan laptop atau komputer, mungkin ada waktu istirahat kayak 15 menit, 10 menit, itu benar-benar kerjaan selesai. Tapi beda ceritanya 12 jam tadi bisa jadi kerjaan yang kalau dia lakuin 6 jam itu bisa, tapi kelamaan di prokrastinasi sama distraksi tadi. Ini nih yang orang masih salah paham gitu. Beda cerita sama orang-orang yang memang kerjanya memang harus 12 jam gitu, emang ketetapan 12 jam. Tapi kalau mungkin freelancer, content creator atau apapun yang mereka bisa maximize waktunya, menurut aku fair-fair aja kalau kita bekerja tanpa distraksi gitu. Ya itu mungkin bisa lebih spesifik lagi kalau misalnya kita bedain adalah white collar job sama blue collar job kali ya. Blue collar job kan like-nya kamu bilang contoh tanda kutip buruh gitu kan ya. Ini mereka misalkan buruh kan mau kagak mau nih emang 12 jam kerja, mereka mungkin agak bingung maksud lu 6 jam kerja apa gitu loh. Tapi poin dari yang kita pengen coba sampaikan dari post tersebut adalah semua orang itu mempunyai suatu maksimum jam kerja yang kita benar-benar produktif banget. Dan setelah itu kita bisa dibilangin
itu bakal menurun gitu loh. Dan itu bisa dibilangin bukan cuma dalam konteks kita yang white collar yang tanda kutip yang lebih kreatif dibandingkan yang blue collar yang tanda kutip lebih hands on, boots on the ground yang lebih kotor. Dimana udah ada teorinya gitu, bahkan yang tanda kutip yang kotor ini pun ada satu titik mereka itu udah terlalu kecapean, bakal plateau, bakal turun. Yang nama kerennya itu the law of diminishing return. Kalian pikir kalian bakal optimum terus dengan working hours makin tinggi, tapi ternyata kagak gitu. Kenapa? Karena udah kecapean kan. So poin besar dari kamu punya pos, menurut aku yang orang-orang mungkin salah tangkap adalah bukan masalah jam kerjanya gitu, tapi setiap orang harus mempunyai rumus produktif terhadap jam kerjanya kalian masing-masing gitu. Dan pastiin itu sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Iya benar. Mungkin tadi yang komen juga mereka nggak relate 6 jam nih. Aku aja kerja 12 jam gitu. Orang-orang aku kenal juga 12 jam. Kerja apa 6 jam gitu. Iya benar. Karena kan itu bedanya white collar job sama blue collar job kan. Mungkin orang-orang itu berasa gue di tanda kutip di gue punya lingkungan keluarga ya kerjaannya pabrik. Kerjaan gue ya bisa sampai 14 jam, 16 jam gitu loh. Ya itu tanda kutip adalah kalian punya ekosistem sekarang. Itu juga pilihan hidup yang kalian mencoba tempuh. Apakah kita punya quotes itu masih relevan sama kalian? Menurut aku sih masih relevan. Di dalam konteks kalian tahu bahwa kalian itu udah paling optimum sekian gitu loh. Nah di sana kalian harus fokus itu nggak boleh bener nggak boleh salah gitu loh. Contoh kalau misalkan kalian beneran kerja 12 jam gitu kan ya. Kalian tahu kalian bener kena target 8 jam. Kalian harus produksi sekian banyak gitu kan ya. Dan 8 jam itu harus kena gitu kan. Tapi abis itu ada sisa 4 jam lagi kalian harus bagaimana, ya kalian harus tahu bagaimana mitigasi kalian punya energi untuk memastikan at least outputnya mirip gitu loh. Tapi kalian tahu begitu itu kalian tuh energi bakal rendah. Nah gimana caranya nih kalian bikin energi kalian bisa naik lagi. Nah menurut aku itu semua subjektif. Kagak ada rumus yang bisa jadi universal productivity advice.